Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama yang terhormat kepada Abi Hanif dan Miida selaku pengasuh pondok Supercamp Al-Qur'an Al-Arabi Hanifida. Yang kedua yang terhormat kepada guru-guru MTSM Al-Qur'an Al-Arabi Hanifida. Dan yang ketiga yang terhormat kepada kedua orang tua saya dan tidak lupa pula kepada teman-teman saya banggakan. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang tata krama. Yang pertama ada tata krama seorang guru. Nah, jadi seperti yang kita ketahui bahwa guru itu memberi petunjuk kepada muridnya. Nah, jadi memberi arahan-arahan ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada muridnya. Jadi hendaknya seorang guru itu memiliki sifat terpuji seperti bertakwa, rendah hati dan ramah tamah. Mengapa? Agar muridnya itu selalu mengikutinya, selalu kayak mencontoh sikapnya. Karena seorang murid itu kastanya masih belajar, bahasanya masih belajar. Sedangkan guru itu sudah mengajar dan sudah dipandang sangat baik. Sehingga jadi menurut murid, oh gurunya melakukan ini, maka muridnya juga melakukan ini. Nah, jadi sebagai seorang guru kita harus bertakwa, berendah hati dan ramah. Nah, hendaknya juga sebagai guru kita itu harus menasehati murid kita yang memiliki seperti ada masalah. Seperti misalnya murid kita melakukan kesalahan, kita tidak memarahinya tetapi menasehatinya, bukan didiamkan juga. Kemudian kita juga harus mendidik agar bagaimana murid kita itu berada di dalam jalan yang lurus atau enggak yang bukan seperti itulah. Nah, hendaknya juga seorang guru itu memberikan kasih sayang yang cukup kepada muridnya, karena guru adalah orang tua kedua setelah orang tua. Jadi murid pun masih butuh kasih sayang. Nah, kemudian ada tata krama seorang murid. Yang pertama, tata krama seorang murid terhadap dirinya sendiri. Nah, jadi hendaknya dia itu tidak sombong dan memiliki sifat rendah hati. Jadi jangan kayak, aku orangnya kayak gini kok, aku dipandang guru kayak gini kok. Nah, itu tidak boleh. Nah, kemudian hendaknya seorang murid juga memiliki sifat yang jujur. Contohnya seperti ketika dalam ujian, itu sangat penting. Nah, kemudian gurunya juga. Nah, tata krama seorang murid terhadap guru. Yang pertama, murid harus mengingat bahwa guru itu sang pemberi petunjuk. Nah, atau enggak, guru itu setidaknya mengingat kebaikan-kebaikan guru. Memang manusia itu pasti mempunyai salah. Jadi setiap kebaikan-kebaikan guru kita harus mengingatnya, dan apabila guru melakukan kesalahan kita harus memaafkannya karena manusia itu tempatnya salah. Nah, kemudian kita juga harus lebih sopan terhadap guru dan bertata krama baik seperti menyapa, senyum, salam dan lain-lain. Kemudian tata krama murid terhadap seorang saudaranya. Yang pertama, dia itu tidak harus menghormati seperti kakak kelas terhadap adik kelas atau adik kelas terhadap kakak kelas. Apabila kakak kelas terhadap adik kelas, maka dia itu harus menyayanginya. Apabila adik kelas terhadap kakak kelas, maka dia harus menghormatinya. Kemudian dia juga tidak boleh sombong karena misalnya temannya itu sudah mendapatkan nilai jelek, maka kita tidak boleh sombong yang mendapatkan nilai bagus. Nah, kemudian tidak meremehkan sesama. Jadi misalnya, ini loh belajarnya kayak gini kok jadi gini. Nah, tidak boleh seperti itu. Nah, kemudian tidak bangga terhadap hasil prestasinya. Jadi misalnya itu, nilaiku bagus. Hendaknya dia itu mengajarkan kepada temannya yang masih belum paham. Dan dia juga tidak ketawa apabila ada guru marah terhadap temannya. Misalnya si A dimarahi guru karena gara-gara gak ngerjakan PR. Kemudian si B itu mengetahui si A, itu tidak diperbolehkan. Oke, sekian saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.